Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini bakal ngejelasin tentang lipid. Lipid merupakan senyawa biologis yang bersifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Lipid terbagi menjadi 5, yaitu asam lemak, lemak, fosfolipid, steroid, prostaglandin, dan lipid. Asam lemak merupakan asam organik golongan asam karboksilat rantai panjang. Semakin panjang rantai karbon, semakin kecil kelarutannya. Penggolongan asam lemak itu ada dua, yaitu berdasarkan ikatannya dan berdasarkan proses sintetisnya. Berdasarkan jenuhan ikatannya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh tidak mengandung ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh mengandung ikatan rangkap. Sedangkan untuk berdasarkan proses sintetisnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asam lemak esensial dan asam lemak non-esensial. Asam lemak esensial itu tidak dapat disintetis dalam tubuh dan hanya diperoleh melalui makanan, misalnya asam linolenat dan asam linoleat. Sedangkan untuk asam lemak non-esensial dapat disintetis oleh tubuh, misalnya asam palmitat, asam stearat, dan asam olet. Berikut kami tampilkan asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh beserta. Lemak merupakan ester dari 3 asam lemak dengan gliserol 1,2,3 propanatriol. Kegunaan lemak yang pertama itu ada cadangan sumber energi dalam tubuh, yang kedua melindungi tubuh dari suhu dan cedera, yang ketiga sebagai pengisi sel dan selubung saraf, yang keempat dalam industri sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, margarin, dan sabun, yang kelima sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar biodiesel seperti kelapa sawit. Perbedaan lemak dan minyak, yang pertama wujud pada suhu kamar, kalau lemak itu padat, kalau minyak cair. Yang kedua sumber lemak dari hewan, minyak dari tumbuhan. Yang ketiga ada komposisi dominan, kalau lemak itu asam lemak jenuh, kalau minyak tidak jenuh. Lemak memiliki 3 reaksi. Yang pertama ada reaksi hidrogenasi minyak. Reaksi adisi hidrogen dengan katalis nikel pada lemak tak jenuh menghasilkan lemak jenuh. Contohnya pada pembuatan margarin dari minyak kelapa sawit. Yang kedua ada reaksi hidrolisis lemak dan minyak. Lemak dan minyak dapat mengalami hidrolisis jika ditambahkan asam kuat atau enzim menghasilkan gliserol di asam. Maka hasil hidrolisis terbentuk dua lapisan atas adalah asam lemak yang tidak larut dalam air dan lapisan bawah gliserol yang larut dalam air. Yang ketiga ada reaksi penyabunan atau saponifikasi. Reaksi lemak dan minyak dengan suatu basa kuat seperti NaOH dan KOH menghasilkan sabun. Reaksi penyabunan menghasilkan gliserol sebagai sampingan. Selanjutnya ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan ester dari gliserol, tapi hanya 2 gugus OH dari gliserol diganti dengan asam karboksilat. Sedangkan gugus ketiga diganti dengan asam fosfat yang terikat pada suatu alkohol yang mengandung nitrogen. Fosfolipid berperan sebagai komponen struktur membran sel pada hewan dan manusia. Fosfolipid terdapat pada telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung. Sedangkan pada tumbuhan, fosfolipid terdapat pada kedelai. Contoh-contoh fosfolipid yang pertama ada fosfatidilkolin, lecitin, fosfatidilethanolamine, dan fosfatidilserin. Yang kedua ada lecitin, digunakan sebagai emulgator atau pengemulsi pada industri susu. Steroid adalah zat yang sangat penting dan tersebar luas dalam tubuh hewan. Steroid meliputi sterol, asam empedu, hormon empedu, dan hormon seks. Masing-masing senyawa berbeda dalam jumlah dan posisi ikatan rangkapnya dan biasanya terdapat pada sel cincin atom karbon ke-17. Kolesterol adalah steroid yang tersebar luas dalam tubuh hewan, terutama banyak terdapat pada otak dan jaringan saraf, darah, empedu, hati, dan kulit. Di dalam tubuh, kolesterol dapat berbentuk bebas, misalnya kolesterol sebagai komponen dalam kantung dari batu empedu, atau dalam bentuk yang telah diesterifikasi dengan asam lemak dan asam organik lainnya. Asam empedu terbentuk oleh kombinasi asam amino glisin atau taurin dengan asam kolik atau derivat kolesterol. Asam empedu dibentuk dan dipekatkan dalam hati dan dikeluarkan oleh hati ke dalam empedu melalui saluran gastrointestinal lewat saluran empedu.
Selanjutnya adalah prostaglandin. Prostaglandin adalah salah satu lipida yang merupakan asam karboksilat yang memiliki 20 atom karbon. Dengan adanya cincin siklopentana, prostaglandin dapat disintetis dari asam lemak tak jenuh yang memiliki 20 atom karbon seperti asam arakidonat. Prostaglandin memiliki 7 manfaat, yaitu yang pertama, menurunkan tekanan darah, yang kedua, memengaruhi agregasi trombosit darah selama pembekuan, yang ketiga, menurunkan sekresi lambung, yang keempat, mengendalikan peradangan, yang kelima, memengaruhi fungsi ginjal, yang keenam, memengaruhi sistem reproduksi, yang ketujuh, merangsang kontraksi rahim saat melahirkan. Dan pada gambar tersebut ini adalah struktur prostaglandinnya. Lilin atau wax. Lilin atau wax adalah ester dari asam lemak dengan alkohol dan monohidrat bermolekul tinggi. Fungsi lilin yaitu sebagai lapisan pelindung dan penahan air. Perantara lilin atau wax, hewan yang diketahui adalah lanolin atau yang ditemukan dalam wol. Lilin atau wax terdapat dalam kutikula daun dan buah yang berfungsi meminumkan kehilangan air karena transpirasi, sedangkan pada hewan, wol dan bulu selalu dilindungi oleh zat alami hidrofobik yang mengandung lilin atau wax untuk melawan air. Rumusnya lilin itu CH3CH2 sebanyak 14, OCO CH2 sebanyak 29, CH kualitatif. Uji kualitatif lipida merupakan komponen biologi yang tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut yang bersifat nonpolar atau kloroform, eter, alkohol, dan metilen. Uji keberadaan minyak atau lemak. Suatu bahan yang mengandung lemak apabila diletakkan pada kertas minyak akan mengubah kertas minyak menjadi transparan. Suatu bahan yang mengandung lemak atau minyak apabila ditambahkan larutan sudan maka akan terbentuknya lapisan merah pada permukaan larut. Uji ketidakan jenuh lipida. Keberadaan ikatan rangkap menunjukkan bahwa lipida mengandung lemak tak jenuh dapat dideteksikan dengan cara mencampur larutan lipida dengan kloroform, kemudian tambahkan larutan unsur halogen atau larutan bromin atau iodin. Jika warna larutan unsur halogen berubah maka larutan tersebut mengandung lemak tak jenuh atau mengandung ikatan rangkap.